Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Ini adalah hari Minggu, hari untuk Tuhan. Amin. Amin. Kita akan datang kepada hadiratnya Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Yes. Walaupun badai yang bergelombang, walaupun masalah-masalah yang terus datang kepada kita, kita harus tetap percaya dan membuka mata kita bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Amin. Mari kita satukan hati kita sama-sama. Kita akan memulaikan satu ibadah ini, kita serahkan kepada Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan apa yang ada pada kami Tuhan. Walaupun berat terasa masalah yang kami hadapi ini Tuhan Yesus, kami mau tetap percaya bahwa Engkau yang memimpin jalan kami, bahwa Engkau yang mempunyai rencana atas kami Tuhan Yesus. Kami percaya semua akan indah pada waktunya, akan oleh karena rancangan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami Tuhan, kami ingin datang ke hadirat Engkau Tuhan. Kami ingin bersyukur. Kami akan tetap bersuka cita walaupun ada masalah Tuhan. Kami akan mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Kami akan memulai menyembah Engkau Tuhan. Kami akan bersyukur senantiasa bagi Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan, inilah ibadah kami Tuhan. Sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami rindu akan jamahan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau layakkan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tahbiskan ibadah ini. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu puji-pujian bagi Tuhan Yesus. Open the eyes of my heart, oh Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Sekali lagi katakan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Mari yang di rumah angkat tanganmu. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, Amen. shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Sekali lagi dengan sungguh katakan. Open. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Dengan sukacita katakan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Come on, I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy.
as we sing holy, holy. Come on, one more time. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Come on, holy, 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 holy. I want to see you. Let's begin to worship God. Holy, 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 holy. I want to see you, Lord. I want to see you. Come on, holy, 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 holy. Yes, you are holy. I want to see you, Lord. I want to see you, holy. I want to see you. Sama-sama katakan, Holy, 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 holy. I want to see you. Holy, holy, yes, you are holy. Yes, you are holy. I want to see you. Yes, you are holy. Yes, you are holy. Jesus, you are holy. Kudus Engkau, kami percaya, dan kami buka mata kami lihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tak mau melihat masalah, kami memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Oh Yesus, kudus Engkau Tuhan. Oh Yesus, 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 kami sembah Engkau karena Kau yang layak. Kami sembah setiap waktu karena Kau yang membuat jalan bagi setiap kami. Kau yang berperkara. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, bawa sembahmu kepada Dia. Percayakan hidupmu bagi Tuhan Yesus. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. You are here, moving in this place. I worship you, I worship you. You are here, you are here, moving in this place, moving in this place. I worship you, I worship you. Come on, sekali lagi. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Dengan iman katakan, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God.
that is who you are. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart, mending every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. Come on, worship God. I worship you, Lord. Yes, you are here, Lord. To touch every heart. Oh, I worship you. Come on, sing it. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, sekali lagi. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the waymaker. Kami percaya akan perbuatanmu, Tuhan. Kau berkuasa. Oh Yesus, Yes, you are Jesus. Yes, you are. we believe in you. Yes, we believe in you. Kami percaya. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I'm working, you never stop, you never stop working. You never stop Never stop, working. Jesus. You never stop working. Even when I don't see it, never stop working. Working, Yes, you never, working. never stop working. Oh Jesus, you are here, mending every heart. Yes, you are. I worship you, I worship you. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are Yes, here, you are. mending every heart. I worship you, I worship you. Worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper,
worker, promise keeper. Dan kami hidup karena Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, biarlah firman-Mu dinyatakan, Roh-Mu bekerja dan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di dalam tangan Tuhan. Engkau yang semakin besar dan hamba-Mu tidak perlu kelihatan. Terima kasih Yesus, Engkau yang luar biasa bersama-sama dengan kami saat ini. Kami siap menerima dan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita dapat berkat double portion. Kita akan mendengar firman Tuhan dan setelah ini juga kita akan diberkati dengan firman Tuhan dengan tema yang sama dari Bapak Pendeta Dr. Roni Daud Simeon. Saudara terkasih, tema hari ini adalah warrior or warrior. Warrior or warrior. Sekali lagi, warrior or warrior. Siapakah kamu? Kamu warrior atau warrior? Warrior, saudara tahu, adalah pejuang yang hebat. Orang-orang yang biasa masuk dalam peperangan dan biasa memenangkan peperangan. That's warrior. Tetapi warrior adalah si tukang khawatir. Warrior, dia khawatir terus. Jadi kalau warrior itu dua kata yang mirip tapi berbeda arti. Kalau warrior itu pejuang, pemberani, dia biasa memenangkan pertandingan, perjuangan dengan hebat. Tetapi warrior, orang-orang yang selalu khawatir. Nah, ini adalah dua orang yang berbeda. Temanya adalah warrior or warrior. Dalam perjalanan hidup yang selalu memiliki tantangan, bahkan juga kesukaran, dua jenis manusia ini selalu merespon berbeda. Dan hari ini, saudara coba cek. Are you a warrior or a warrior? Dan biarlah lewat firman Tuhan hari ini, saya berdoa kamu menjadi warrior, bukan warrior. Haleluya. Kalau warrior, itu orang-orang yang biasa dan siap bekerja di bawah tekanan. Jika mengalami kesulitan atau kesukaran, bahkan penderitaan, dia memandangnya sebagai hal yang baik dan dia berjuang untuk melewatinya, bahkan mengalahkannya. Dia memandang positif masalah di dalam kehidupannya. Sementara warrior, dia fokus kepada masalah, kepada kesulitan hidup, kepada penderitaan. Dia cemas, dia menghabiskan waktunya dengan memandang segala sesuatu itu sehingga dia tidak bisa melewati, bahkan mengalahkan permasalahannya atau penderitaan hidup. Di dalam hidup ini, bahkan di masa-masa yang sulit ini, memang banyak orang bisa jadi warrior. Tetapi tema firman Tuhan hari ini adalah warrior or warrior. Dan saya pastikan kamu dan aku hari ini menjadi warrior di dalam Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara terkasih, ada orang yang memang fokus dengan masalah, fokus dengan kelemahan. Yang sebenarnya saya mau bilang, kalau kamu belum mencoba, kamu tidak pernah akan tahu apa yang akan terjadi. Haleluya. Waktu kamu melihat masalah, ketika kamu masuk dalam penderitaan, kesukaran, ada orang yang memang warrior. Dia fokus dengan masalahnya. Padahal belum tentu itu terjadi. Saya punya moto hidup begini, saudara. Kalau kamu belum mencobanya, kamu tidak akan pernah tahu itu berhasil atau tidak. Jadi daripada kamu worry dan berpikir, aduh nanti bagaimana, aduh nanti besok bagaimana, kalau aku bikin bagaimana, terlalu banyak pertanyaan. Lebih baik kamu mengerjakannya. Karena saya juga percaya, saya punya moto dalam hidup ini, saya akan mengerjakan bagian saya dan Tuhan akan mengerjakan yang manusia tidak bisa kerjakan. Haleluya. Seorang warrior, dia tidak fokus kepada masalah, tapi dia tetap kerjakan bagian dia. Apa yang bisa dia kerjakan, dia kerjakan. Karena Tuhan akan mengerjakan bagian yang saya tidak bisa kerjakan. Tetapi bagian-bagian yang masih bisa saya kerjakan, saya akan kerjakan. Karena saya tidak akan pernah tahu hasilnya kalau saya tidak mengerjakannya. Daripada saudara memandang masalah dengan sangat besar dan fokus di situ terus-menerus, cemas dan khawatir, lebih baik hari ini kita rubah mindset kita. Kita rubah hidup kita. Tapi saya percaya firman Tuhanlah yang bisa merubah hidup manusia. Amin. Saya percaya hari ini firman Tuhan, kebenaran yang akan bisa merubah saudara. Tidak instan, tetapi lewat firman Tuhanlah saudara yang tadinya si tukang khawatir bisa menjadi warrior di tangan Tuhan. Pembalikan keadaan, perubahan keadaan bisa terjadi. Di dalam firman Tuhan, saudara dan saya akan belajar hari ini bahwa kita bisa jadi warrior, bukan warrior. Haleluya. Jadi saudara,
Kadang-kadang kita terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi. Contoh, ada orang yang tidak berani untuk datang minta maaf. Aduh, nanti saya takut diusir, nanti saya takut dimarahi. Saudara, even you don't even try. Kalau kamu belum pernah nyoba, kamu gak akan pernah tahu hasilnya. Orang-orang warrior itu orang-orang yang selalu berjuang. Selalu berjuang, dia gak diam, dia gak pasif, tapi dia aktif. Karena dia tahu dia akan bisa melewatinya. Nah saudara, hari ini saya mau katakan, kekhawatiran tidak melakukan kebaikan dan kebenaran. Jelas Yesus katakan dalam Matius 6, jangan kamu khawatir. Ayat 31 sampai 34. Jangan kamu khawatir dan berkata apa yang kami akan makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Yesus berkata semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang khawatir itu orang yang gak kenal Allah. Orang yang kenal Allah mestinya jadi warrior, bukan warrior. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat 33. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan satu hari cukup untuk satu hari. Jadi hari ini saya percaya firman Tuhan akan memulihkan kita. Saudara dengar baik, jangan khawatir. Yesus yang bilang, itu orang-orang yang gak kenal Allah. Tapi orang yang kenal Allah, mereka menjadi orang-orang yang tidak khawatir. Mereka bukan warrior, tetapi mereka warrior. Ada satu lagu bilang begini, what doesn't kill you makes you stronger. Apa yang gak membunuhmu itu membuat kamu lebih kuat. Jadi jangan khawatir saudara. Coba kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Selama kamu masih bisa berdiri bersama dengan Tuhan, kamu akan baik-baik saja. Gak usah takut. Bahkan ada penelitian yang berkata sebenarnya 90% dari ketakutan manusia itu tidak terjadi. Tetapi memang ada orang yang memilih untuk jadi orang penakut, khawatir, cemas, sehingga dia tidak mendapat hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Sekali lagi hari ini, warrior or warrior, kamu yang mana? Dan kita akan belajar dari ada warrior, ada warrior. Kita buka 1 Samuel 17. Ada kisah dalam Alkitab. Alkitab ini lengkap saudara. Mau belajar dari Alkitab. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan buat kita semua di tempat ini. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azekah di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbatin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Saudara, 6 hasta sejengkal kalau di dalam meter itu ada 3,2 meter. Ini 3,2 meter. Saya pikir studio ini ada 3,2 meter. Saudara, Goliat itu memang besar sekali, tinggi, besar. Dan penampilannya hari itu ayat 5, ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Menakutkan memang, sudah 3 meter, perlengkapannya luar biasa. Ayat 8, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin, satu orang? Dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Goliat hari itu menantang orang Israel. Ayat 9, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ayat 11 perhatikan, ini warrior bukan warrior. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Haleluya. Perhatikan, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Iya sih, ada dong alasan untuk takut.
Saul Goliat 3,2 meter loh. Saul dan orang Israel wajarlah takut. Siapa yang berani lawan orang sebesar itu? Dengan senjata, dengan baju jira yang luar biasa. Memang selalu ada alasan untuk saudara dan saya hari ini khawatir. Kalau kamu lihat keadaan, selalu ada alasan untuk khawatir. Tetapi memang mentalnya warrior sama warrior itu beda. Kalau warrior tuh ya udah, pokoknya apa yang dia lihat, dia melihat dengan mata jasmaninya. Dia melihat apa yang kelihatan, itu membuat dia khawatir. Dia tidak tahu ada yang tidak terlihat yang lebih besar dari yang kelihatan. Saudara terkasih, jadi ini si warrior yang selalu worry. Karena jelas dikatakan ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Tetapi ada warrior hari itu yang tidak sama dengan Saul si raja loh, dan segenap orang Israel. Ada satu orang Israel hari itu yang bukan warrior tetapi warrior. Siapa dia? Haleluya, kita lihat. Kita lihat dari ayat 16 dulu. 1 Samuel 17. Saya minta saudara nanti sampai di rumah atau sudah ada di rumah ya. Nanti kalau sudah selesai acara ini, maksud saya bisa baca 1 Samuel 17 itu dengan lengkap. Kita lihat ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Bayangkan saudara, 40 hari lamanya Goliat gagah-gagahan di depan orang Israel, dan tidak ada satupun dari orang Israel yang berani untuk menantang Goliat. 40 hari lamanya saudara, 40 hari. Tetapi ayat 12, Daud adalah anak seorang dari Efata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Lalu ayat 13, ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Tetapi si bungsu ini, ayat 14, Daud yang paling bungsu, ketika ketiga anak yang besar itu pergi mengikuti Saul, Daud ini sebenarnya memang bekerja di istana. Saudara pasti ingat, kalau dia main musik, maka roh jahat yang ada pada Saul itu pergi. Tetapi kalau dia tidak ada, maka datang lagi. Daud kerja di istana, tetapi perhatikan tanggung jawabnya anak bungsu ini luar biasa. Ayat 15, Daud selalu pulang. Setiap dia sudah kerja pun dia tetap pulang. Dia pulang daripada Saul kembali untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Pada ayat yang lain saudara akan menemukan bahwa domba yang digembalakan Daud itu hanya 2-3 ekor. Bukan 23 ekor, tapi dia setia mengerjakannya. Dia kerja di istana, tapi dia kembali lagi untuk ngurusi domba-dombanya yang hanya 2-3 ekor. Seorang Daud, anak bungsu, yang hari itu datang untuk disuruh Isai untuk menemui abang-abangnya di medan pertempuran. Jadi hari itu Daud belum dengar, tapi ketika dia disuruh papahnya untuk membawakan makanan buat abang-abangnya, dan di situ dikatakan, coba lihat saudara-saudaramu bagaimana keadaannya, Daud pergi. Kita lihat saudara ayat 20. Daud bangun pagi-pagi, Daud gak pemalas, haleluya. Ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Dia bertanggung jawab sekali ya, kambing dombanya ditinggalkan kepada penjaga. Lalu ia mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Lalu ayat 21, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Ayat 22, lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Daud pengen tahu ada apa sih. Dan akhirnya dia menemukan bahwa ternyata ayat 26, ternyata ada orang Filistin yang berani menantang orang Israel. Ayat 26, apa kata Daud? Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Ini bedanya warrior sama warrior. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai dia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Beda. Hari ini kamu warrior apa warrior? Saya percaya warrior tuh mentalnya luar biasa. Waktu dia melihat 6 hasta, orang tingginya 6 hasta sejengkal atau 3,2 meter dengan pakaian yang luar biasa, segenap orang Israel dan Saul jadi warrior, tetapi Daud yang masih muda ini, masih muda belia, masih belasan tahun, dia memandang itu sebagai sesuatu yang biasa saja karena dia tahu dia punya Tuhan yang luar biasa. Dia bilang di situ, siapa ini orang Filistin yang tidak bersunat sampai dia berani mencemooh
barisan daripada Allah yang hidup. Buat Daud, Allah itu yang lebih luar biasa. Dia bilang, siapa kamu ini? Siapa ini orang? Kok dia berani? Wah, kalau yang lain, saya pikir mungkin begitu ya. Aduh Daud, aduh kita takut, udah 40 hari gak ada yang berani. Tapi Daud bilang, siapa dia? Kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Orang warrior sama warrior responnya selalu berbeda. Kalau warrior dia cemas-cemas, dia meringkuk di bawah meja, dia meringkuk di dalam kamar. Tetapi warrior dia tampil sebagai pemenang. Haleluya, luar biasa saudara. Dan kemudian kita lihat ayat 32. Karena Daud merasa, siapa dia? Bukan karena Daud merasa dia hebat, tapi Daud kan bilang Tuhan. Dia yakin sama Tuhan. Seorang warrior di dalam Tuhan, dia yakin banget sama Tuhannya. Sehingga dia menemui Saul. Ayat 32, perhatikan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati. Itu beda ya. Kalau warrior yang tadi dia cemas, ketakutan. Tapi kalau warrior, jangan takut, jangan tawar hati. Karena dia, hamba-Mu nih, akan pergi melawan orang Filistin itu. Lalu ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin. Nah beda ya. Kalau warrior tuh, aduh pokoknya gak mungkin. Padahal bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin. Saya membesarkan anak-anak saya dengan selalu bilang gak ada yang gak mungkin. Saya ingat bagaimana kalau mereka tanya, Ma nanti kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Dari dulu saya tidak pernah bikin backup plan. Kalau mereka mau sekolah nanti melanjutkan ke sekolah berikutnya, Mama gak daftarin aku di sekolah ini, nanti kalau gak dapat bagaimana. Saya bilang pasti bisa. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, warrior itu beda dengan warrior dalam menghadapi, meresponi masalah. Saul yang memang sudah cemas dan takut, ketika datang seorang yang bernama Daud bilang aku akan datang ke sana dan menghadapi orang Filistin itu, Saul berkata, jangan, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu, sebab engkau masih muda. Nah ini dia, selalu yang dilihat mata, tetapi kamu gak tahu yang dilihat oleh mata rohani kita. Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah ini. I see not by sight but with my faith. Kita gak lihat karena penglihatan kita yang jasmani, tetapi karena mata rohani kita, iman kita yang ada di dalam rohani kita ini yang luar biasa. Saudara, dia melihatnya dari mata jasmani. Engkau masih muda. Kalau dia dari muda telah menjadi prajurit, apa kata Daud? Luar biasa saudara, ayat 34. Hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, aku mengejarnya, ayat 35, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat ini, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena, perhatikan, sekali lagi Daud bilang apa? Ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Buat Daud, kalau seseorang atau siapapun main-main sama Allah, itu urusan-urusan yang sangat luar biasa. Dan Daud paling gak suka saudara, karena buat Daud Allah adalah panglima perang dan dia adalah segala-galanya. Haleluya. Jadi no one can mess with the Lord. Begitu kira-kira motonya Daud hari itu. Haleluya. Lalu ayat 37, pula kata Daud, Tuhan. Nah ini dia. Kalau warrior itu selalu mandang Tuhan. Kalau warrior itu mandang masalahnya. Bedanya itu saudara. Kalau si Saul ngelihat masalahnya si Goliat ini, tapi Daud seorang warrior, dia memandang Tuhan. Apa kata dia ayat 37? Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Haleluya. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Kalau ada orang dengar firman ini biasa aja kasihan saudara, karena ini sangat-sangat amat luar biasa. Perhatikan bedanya warrior dan warrior. Kalau warrior seperti Daud ini, dia yakin banget. Dia gak bilang saya, Tuhan, haleluya, yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, dia Tuhan yang sama yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud tuh yakin banget sama Tuhan. Sekarang kalau orang khawatir, lawan katanya apa? Khawatir, percaya toh? Orang khawatir, lawan katanya percaya. Jadi kalau warrior itu khawatir, warrior itu percaya. Nah kenapa si Daud ini bisa percaya banget sama Tuhan? Saya pernah bilang, kekuatan kita adalah dengan mempercayai Tuhan. Kekuatan kita adalah dengan meyakini Tuhan. Disitulah terletak kekuatan kamu.
Waktu kita sudah sangat lemah sekalipun, selama kamu percaya kepada Tuhan, kamu tetap punya kekuatan. Itu yang Daud kerjakan. Nah sekarang kenapa Daud bisa percaya sekali sama Tuhan? Saya mencatat ada 2 hal. Yang pertama, Daud punya hubungan yang intim sama Tuhan. Daud yakin banget sama Tuhan. Bahkan dia berkata di ayat 45, saya sampai pernah tulis lagu bersama anak saya. Abang masih ingat? Coba dari C. Lagunya begini. Meski aku kecil, tapi ku berani. Aku pasti menang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhanku. Dia sanggup lakukan perkara yang besar. Aku percaya Yesus ada dalamku. Aku anak Tuhan, yes. Aku anak hebat. Walau aku kecil, tapi ku berani. Aku pasti menang. Fabian udah lupa mungkin saudara. Waktu mereka kecil-kecil, kita sama-sama tulis lagu ini. Waktu itu anak saya yang nomor 2 bilang, saya lagi cerita tentang Daud, dan akhirnya dia bilang, kita anak Tuhan ya Ma, kita pasti menang. Jadi begitulah kata-katanya. Aku anak Tuhan, aku anak hebat. Walau aku kecil, tapi ku berani. Aku, bukan mudah-mudahan, pasti menang. Haleluya. Saudara terkasih, ayat ini yang membuat saya dan anak saya menulis lagu itu. Ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Sekali lagi, Daud meyakini Tuhan karena saya percaya. Siapa sih orang bisa ngomong Tuhan akan melepaskan aku? Aku datang dengan nama Tuhan. Gak ada orang bisa ngomong gitu kalau gak punya hubungan yang intim sama Tuhan. Itu bicara tentang hubungan. Jadi yang pertama, kenapa Daud begitu mempercayai Tuhan? Dia punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Lalu ayat 46, hari ini juga, bukan besok loh. Itu dia, aku pasti menang. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Perhatikan, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel memiliki Allah. Pokoknya orang kalau udah percaya sama Tuhan, dia punya kekuatan. Dia gak akan jadi warrior, tapi akan jadi warrior. Haleluya. Lalu ayat 47, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Jadi saudara, hari itu kehidupan yang dilakukan Daud, perlawanannya dengan Goliat menjadi kesaksian. Bukan cuma untuk orang Filistin, supaya bangsa-bangsa lain tahu bahwa memang Israel itu punya Allah yang hidup, tetapi juga supaya, kata Daud, ini si penakut-penakut ini, begitu kurang lebih bahasanya, jemaah ini tahu bahwa Tuhan, supaya mereka gak worry lagi. Hari itu Daud mengadakan penginjilan loh saudara, bahwa dia gak cuma menginjil keluar, tetapi juga ke dalam, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, bukan gara-gara pakaian dan lembing yang dibawa Goliat lebih hebat, tetapi sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi hari itu dia nyatakan kepada orang luar bahwa Tuhan, Israel punya Allah yang hidup, dan dia juga bilang sama orang Israel bahwa dengar, Tuhan tidak menyelamatkan dengan pedang atau lembing, tapi di tangan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mengerjakannya. Saya percaya gak akan ada orang ngomong begini kalau dia gak punya hubungan dengan Tuhan. Jadi saudara ya gak bisa tumpang tangan terus jadi warrior maksud saya. Kamu tetap akan jadi warrior, sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Waktu kamu gak kenal Tuhan, kamu gak punya hubungan baik dengan Tuhan, maka kamu akan tetap jadi warrior. Lalu yang kedua, saya meyakini kenapa Daud itu bisa percaya banget sama Tuhan. Selain dia punya hubungan yang baik, yang intim, yang luar biasa dengan Tuhan, Daud terlatih. Amin. Warrior itu bukan, pejuang itu bukan diciptakan 1-2 malam. Haleluya. Haleluya. Laki-laki semua. Seorang pejuang diciptakan bukan 1-2 hari, tetapi bertahun-tahun, dalam proses yang luar biasa. Kenapa Daud yakin sekali sama Tuhan? Karena dia memang punya pengalaman dengan Tuhan.
Dia punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dia punya pengalaman karena dia mau diproses sama Tuhan. Daud selalu mau diproses sama Tuhan. Lihat aja tadi, dia sudah ada di istana, tapi dia tetap pulang menjadi gembala untuk kambing dombanya yang cuma 2-3 ekor. Daud mau diproses. Daud menjalani semua proses yang Tuhan izinkan dengan luar biasa sehingga dia jadi warrior. Warrior itu bicara mental, saudara. Nggak ada mental pejuang kalau saudara tidak terlatih di dalam peperangan. Jadi orang-orang bisa jadi warrior karena dia dilatih dalam peperangan terus lewat proses yang Tuhan kasih. Dia selalu bisa melewatinya dan memenangkannya. Makanya dia jadi warrior. Kalau orang warrior belum perang aja udah kalah. Karena dia tidak mau melewati peperangan itu. Karena dia tidak mau melewati yang namanya proses yang diberikan oleh Tuhan. Daud terlatih dalam perjalanannya bersama Tuhan. Sehingga hubungan Daud dan Tuhan kuat. Daud melewati banyak hal bersama Tuhan. Bukan instan, tapi lewat proses. Makanya di darah Daud itu memang darah pejuang. Coba tanya dulu kanan kirimu, kamu darah pejuang, warrior atau warrior? Daud darah pejuang. Bagaimana tidak? Dia bilang apa tadi? Waktu si Saul bilang, gak mungkin kamu bisa ngalahin dia. Dia sudah jadi prajurit dari kecil. Daud tampil dan dia bilang apa? Saya biasa ngelawan beruang dan singa. Itu sudah terlatih, saudara. Tidak ada orang bisa jadi pejuang yang hebat kalau dia tidak terlatih di dalam perjuangan sehari-hari. Jadi saudara yang terkasih, Daud memang punya mental, darah warriors, karena sudah terlatih dari kecil. Jadi pejuang-pejuang itu terlatih lewat prosesnya Tuhan. Tidak lari dari prosesnya Tuhan. Seberat apapun yang dia alami, dia melewatinya bersama Tuhan. Makanya dia jadi warrior. Jadi hari ini jangan khawatir, don't worry. Kalau kamu khawatir, saya pastikan hubungan kamu sama Tuhan emang lagi gak baik. Dan kalau kamu tidak terlatih sebagai warrior, pasti karena selama proses dari Tuhan, kamu kabur dari proses, kamu takut, kamu khawatir, dengan alasan apapun, kamu keluar dari prosesnya Tuhan. Dan hari ini kamu gak jadi warriors. Tapi biarlah kamu hari ini masuk dalam prosesnya Tuhan. Punya hubungan yang intim sama Tuhan, saya yakin kamu akan terbangun dalam keintiman yang kuat dengan Tuhan. Dan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu menjadikan kamu warriors, bukan warrior. Stop being warriors and start being warriors. Keluarlah dari kandang kita hari ini. Be a warrior. Dalam kehidupan ini orang-orang membutuhkan orang-orang warrior. Kalau pejuang tuh beda, dia akan menyemangati orang, dia akan membangun hidup orang. Tapi warrior, dia hanya akan kalah dalam segala sesuatu, bahkan mentransferkan. Karena dia penakut, cemas, dia transferkan sehingga semua orang jadi ikut cemas. Tapi kalau warriors, pasti dia akan memenangkan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Karena dia percaya, Tuhan, kata Daud, yang telah melepaskan aku akan juga melepaskan aku dari Goliat ini. Tuhan Allah Israel dan bukan yang lain. Jadi hari ini perbaiki juga. Juni ini masih tema komunikasi. Perbaiki komunikasi kamu dengan Tuhan. Perbaiki komunikasi kita dengan Tuhan. Karena kamu gak akan bisa punya hubungan intim dengan Tuhan tanpa komunikasi dengan Tuhan. Kalau kamu gak punya hubungan intim, kamu akan jadi warrior, bukan warriors. Kita hidup karena percaya kepada Tuhan. Selamat menjadi warriors and stop being warrior. Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih, nanti setelah ini kita akan mendengarkan khotbah dari Pak Roni Daud juga dengan tema warriors bukan warrior. Dan minggu depan kita akan tetap masih streaming live di jam 8 pagi. Hari Selasa ada KM online, Kamis malam PSBB, dan Jumat ada Bible class. Kita angkat lagi pujian yang tadi. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Katakan dengan imanmu hari ini. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sekali lagi, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau anakku dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Haleluya, amin. Happy Sunday.